Bahasa Indonesia populer di kalangan penutur bahasa asing, termasuk orang asing. Indonesia memiliki keragaman budaya dengan lebih dari 300 suku dan 700 bahasa. Banyak orang asing belajar bahasa Indonesia untuk memahami budaya lokal. Ekonomi Indonesia yang berkembang pesat menarik minat perusahaan asing. Pembelajaran bahasa Indonesia juga dipicu oleh kebutuhan komunikasi bisnis. Bahasa Indonesia semakin diminati oleh orang asing karena keragaman budaya dan potensi ekonomi negara yang berkembang. Pembelajaran bahasa ini tidak hanya untuk memahami budaya, tetapi juga untuk mendukung komunikasi. This NG. Gak ngerti. Gak ngerti. Indonesia memiliki destinasi pariwisata populer seperti Bali, Yogyakarta, dan Lombok. Banyak wisatawan asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia untuk memperdalam pengalaman perjalanan dan memahami budaya lokal. Universitas di Indonesia menawarkan program pendidikan dalam bahasa Inggris, menarik minat orang asing untuk belajar bahasa Indonesia. Indonesia tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata yang menarik, tetapi juga sebagai tempat belajar bahasa dan budaya. Minat orang asing untuk mempelajari bahasa Indonesia menunjukkan pentingnya bahasa sebagai jembatan untuk memahami dan menikmati pengalaman di negara ini. Aku jelasin sedikit ya kenapa aku bisa bahasa Indonesia ya. Jadi pas waktu kecil aku mulai belajar bahasa Indonesia di sekolah negeri Australia. Jadi biasa di sekolah di Australia ada pilihan bahasa dan ada beberapa sekolah yang menawarkan bahasa Indonesia dan ada bahasa lain juga. Jadi di sekolah aku ada bahasa Indonesia sama bahasa Jepang. Tapi mungkin di sekolah lain mereka menawarkan bahasa Prancis atau Spanyol atau Jerman. Jadi di sekolah belajar di primary school sama high school. Nah udah gitu karena udah ada vocabulary sama fondasi bahasa Indonesia, itu bikin lebih gampang pindah ke Indonesia. Pas aku pindah ke Indonesia, bahasanya udah biasa, udah ada fondasi ya. Jadi nggak terlalu lama di sini, aku udah bisa ngomong sama driver ojol, kasir, dan kebutuhan seharian lah. Thanks for us. Two of the most confusing words in the Indonesian language are besok and kemarin. So, when you're taught the meanings of the words besok and kemarin, you're taught that besok means tomorrow and kemarin means yesterday. However, in conversation, this isn't always what it means. For example, kemarin saya pergi ke mall. Yesterday I went to the mall, right? However, yesterday in this context could mean any time in the recent past. So it could be like 1 week ago, 2 weeks ago. Another example, besok ada acara. So, one would think tomorrow there's an event. But no, the tomorrow is not clarified. It could be, in the next 2 weeks. It could be next week. It could be in a few days' time. One never really knows when things have happened or are going to happen in Indonesia. Banyak lembaga bahasa menawarkan kursus bahasa Indonesia untuk penutur asing. Banyak orang asing, bule, memilih belajar bahasa Indonesia dengan tutor berpengalaman. Metode imersi, yaitu tinggal di Indonesia dan berinteraksi langsung dengan penutur asli, juga populer di kalangan orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia semakin diminati oleh orang asing dengan cara kursus formal dan imersi yang memungkinkan mereka untuk memperoleh pengalaman langsung dalam berbahasa. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di komentar.